Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah Administrasi SDM. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi rekrutmen dan seleksi. Bagaimana detailnya? Mari kita bahas bersama-sama ya di materi ini. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas ini tidaklah gampang. Sebuah organisasi dan perusahaan biasanya mempunyai kewajiban harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerjanya. Jadi, itulah proses rekrutmen tenaga kerja. Proses rekrutmen tenaga kerja ini dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini adalah salah satu proses penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Jadi, menurut Marwansa, rekrutmen adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi jabatan tertentu. Jadi, hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen ini adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan tersebut. Ini mengenai rekrutmen. Yang kedua adalah metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini ada dua. Yang pertama adalah rekrutmen internal, yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen yang pertama yang kita akan bahas adalah rekrutmen internal. Jadi rekrutmen ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber internal atau karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Jadi ada beberapa metode rekrutmen, yaitu yang pertama adalah job posting dan job bidding. Yang kedua adalah referensi karyawan. Yang ketiga adalah rencana suksesi. Apa sih job posting dan job bidding? Job posting ini adalah kegiatan memberi informasi kepada karyawan tentang adanya posisi yang lowong dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang biasanya dimuat dalam papan pengumuman atau media publikasi perusahaan, dan biasanya menyebutkan juga persyaratan pekerjaan. Terus job bidding ini adalah sebuah teknik atau mekanisme yang memberikan kesempatan kepada karyawan dalam suatu organisasi yang percaya bahwa mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar posisi yang lowong. Ini untuk job posting dan job bidding. Yang kedua adalah referensi karyawan. Jadi seorang karyawan yang akan dipindahkan ke posisi lain dan diminta referensi tentang calon karyawan yang tepat untuk menggantikan atau mengisi posisi lowong yang ditinggalkan. Jika metode ini dipilih, perlu dipastikan bahwa rekomendasi atau referensi yang diberikan bersifat objektif. Referensi ini dapat diberikan kepada siapa aja atau bisa lebih dari satu karyawan. Ini untuk yang referensi karyawan. Dan yang terakhir adalah rencana suksesi. Jadi perencanaan suksesi ini adalah sebuah proses menjamin bahwa orang yang akan memiliki kualifikasi yang tersedia untuk mengemban posisi manajerial kunci pada saat posisi ini lowong. Ini adalah suksesi. Yang kedua adalah metode rekrutmen eksternal. Jadi biasanya ada sebuah lowongan pekerjaan. Kalau misalnya dilihat dari rekrutmen internal tadi tidak memenuhi syarat, biasanya akan dilakukan rekrutmen eksternal.
Jadi ketika perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sumber rekrutmen eksternal, ada macam-macam metode. Yang pertama adalah iklan. Di iklan ini ya seperti iklan baik di media cetak maupun di media elektronik. Jadi iklan sampai saat ini masih menjadi metode rekrutmen yang paling banyak digunakan. Iklan ini adalah suatu cara untuk mengkomunikasikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan kepada publik melalui radio, surat kabar, atau publikasi industri. Yang kedua adalah rekrutmen melalui internet. Nah, ini kalau bicara sekarang yang paling banyak ini, rekrutmen melalui internet. Tapi kita juga harus hati-hati ya, banyak juga rekrutmen abal-abal juga yang di internet. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana provider atau tempat iklan yang paling benar di internet. Kita bisa lihat di GP atau di web-web penyedia pekerjaan yang lain. Yang ketiga adalah agen tenaga kerja. Jadi agen tenaga kerja ini adalah sebuah organisasi yang membantu perusahaan untuk merekrut calon karyawan. Biasanya agen tenaga kerja ini bisa dalam bentuk, biasanya paling banyak sih mereka dari tenaga kerja outsourcing. Ini yang sering terjadi di agen tenaga kerja. Yang keempat adalah rekrutmen melalui acara khusus. Jadi misalnya kalau pasokan calon karyawan tidak banyak jumlahnya atau organisasi ini baru berdiri atau belum banyak dikenal, biasanya organisasi ini memanfaatkan peristiwa-peristiwa khusus yang biasanya menarik untuk menarik minat untuk orang melamar di perusahaan. Jadi contohnya yang sudah ada ini adalah job fair, bursa kerja, atau ya event-event yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini biasanya dilakukan melalui rekrutmen melalui acara khusus. Yang kelima adalah rekrutmen di perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi yang paling mudah adalah ya kita yang punya adalah JPC atau Job Placement Center. Jadi lembaga tersebut di JPC ini biasanya mempunyai link atau hubungan dengan organisasi di luar kampus. Ini untuk JPC. Yang keenam adalah program magang. Ini juga yang paling banyak mulai sekarang diterapkan. Jadi program magang itu tidak hanya disiapkan untuk mereka atau untuk prasyarat lulus, jadi sebelum mereka lulus harus magang industri. Tapi program magang ini adalah alternatif metode rekrutmen untuk menarik calon tenaga kerja juga. Jadi kalau kalian nanti magang, tolong yang totalitas juga, jangan dianggap magang itu adalah sama dengan kuliah. Kalian harus punya effort yang lebih di magang tersebut. Biasanya kadang-kadang perusahaan melihatnya itu ketika kalian magang. Jadi kalau kalian magang, dilihat pekerjaannya bagus, punya penilaian terkekatan khusus dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan butuh karyawan untuk menempati suatu posisi, yang paling mudah ya lihat dari rekrutmennya ketika program magang. Yang ketujuh adalah asosiasi profesi. Jadi banyak ya asosiasi profesi ini, misalnya kalau di bidang bisnis ini misalnya di keuangan, pemasaran ada IMA, akuntansi, ada IAI, atau bidang-bidang lainnya yang biasanya menyediakan layanan rekrutmen dan penempatan SDM bagi anggota mereka. Jadi
perbanyaklah link untuk di asosiasi profesi. Yang kedelapan adalah referensi karyawan. Jadi metode rekrutmen ini digunakan untuk menarik pelamar dengan menggunakan referensi karyawan. Jadi perusahaan biasanya mengumumkan lowongan kerja ini dengan meminta rujukan di papan pengumuman atau buletin atau di internet. Jadi kalau bahasa ini ya ada orang dalam, bukan ya ada orang dalam. Jadi ketika ada saudara atau teman atau rekan kerja di luar, teman ngopi yang memberikan referensi, ini akan mempermudah perusahaan untuk mengenali siapa yang akan direkrut. Jadi selain mengetes karyawan langsung, juga menanyakan informasi-informasi terkait yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk posisi yang tersebut. Jadi kira-kira bisa nggak ini untuk referensi karyawan. Yang terakhir adalah lamaran yang tak diminta. Jadi jika perusahaan memiliki reputasi sebagai tempat kerja yang menjanjikan, ini boleh jadi banyak calon karyawan potensial yang berinisiatif untuk mengirimkan lamaran ke perusahaan yang mereka inginkan. Jadi yang sering kali adalah pelamar ini sudah bekerja di perusahaan yang besar, mungkin juga yang bertaraf internasional, posisinya udah bagus, mereka pindah di perusahaan yang mungkin sejenis atau bisa jadi beda juga, tapi di posisi yang lebih tinggi, tapi kapasitas perusahaannya biasa. Ini sering terjadi. Jadi yang biasanya dikejar adalah biasanya posisinya atau gaji yang lebih besar dari perusahaan itu. Ini untuk lamaran yang nggak bisa. Oke, berikutnya adalah proses dan prosedur rekrutmen. Jadi hasil kegiatan rekrutmen ini adalah identifikasi terhadap calon tenaga kerja yang telah memenuhi syarat dan memiliki kemungkinan untuk diterima sebagai karyawan. Jadi untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan melalui proses penarikan atau rekrutmen tenaga kerja. Jadi proses ini diawali dari analisa pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia sampai dilakukan penarikan tenaga kerja menggunakan metode rekrutmen yang efektif. Jadi proses ini juga biasanya juga menimbulkan permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan adalah sulitnya memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Jadi suatu perusahaan ini dalam memiliki kebutuhan tenaga kerjanya baik secara kualitas harus disesuaikan dengan keadaan pasar tenaga kerja. Jadi ini gambarnya mulai dari perencanaan sumber daya manusia. Di sini adalah jumlah tenaga kerja, terus yang kedua adalah kualitas tenaga kerja. Yang di bawahnya ada analisa pekerjaan. Di sini adalah deskripsi pekerjaan, terus spesifikasi pekerjaan. Dari jumlah tenaga kerja dan kualitas muncullah sebuah lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan ini dilempar ke dan disesuaikan di pasar tenaga kerja. Jika sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka terjadi penarikan tenaga kerja. Jadi penarikan tenaga kerja ini ada dua juga, yang kita sudah bahas tadi, dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Jadi dilihat kalau misalnya dari sumber internal,
cukup, maka tidak perlu dilaksanakan rekrutmen eksternal. Begitu juga sebaliknya, jika internal sendiri tidak bisa memenuhi kualifikasi tersebut, maka dilaksanakan rekrutmen eksternal sampai ada pelamar yang memenuhi persyarat tersebut. Ini ya gambarnya untuk proses prosedur rekrutmen. Jadi ini adalah contoh dari prosedur rekrutmen yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan calon tenaga kerja. Dimulai dari alur kerja, jadi biasanya departemen terkait atau manajer atau atasannya lagi mengajukan penambahan karyawan baru dengan mengisi form permintaan dan menyerahkan ke HRD. Jadi di sini dokumen yang akan muncul adalah form mengenai permintaan karyawan baru. Ini dalam bentuk form. Setelah mengisi form dan permintaan dan sudah diserahkan ke HRD, ini akan dimunculkan job description. Jadi jika posisi ini diminta merupakan posisi yang baru, maka harus disertai dengan job description. Jadi job description ini bisa sudah tersedia maupun tidak tersedia. Jadi dokumen yang akan muncul nantinya adalah dokumen job description dari suatu posisi. Jika permintaan tersebut disetujui, maka HRD memilih metode rekrutmen yang efektif. Jadi metode rekrutmennya tadi apa aja yang sudah dibahas. Ada rekrutmen internal atau rekrutmen eksternal. Ini juga disesuaikan dari kebutuhan. Kalau internal memenuhi, ya tidak perlu eksternal. Tapi kalau tidak bisa memenuhi, maka menggunakan eksternal. Oke, setelah itu HRD membuat pengumuman rekrutmen. Di pengumuman ini muncul dokumen job specification. Ini bentuknya dokumen juga ya. Dan selesai. Ini dalam satu siklus proses dan prosedur rekrutmen. Nah, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah administrasi, maka data dan informasi serta dokumen rekrutmen ini jadi sangat penting di mata kuliah ini. Jadi pengelolaan data perusahaan ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Hal ini bisa jadi sesuatu yang penting karena dapat mempermudah berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan karyawan. Data dan informasi rekrutmen ini merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja, baik secara internal maupun eksternal. Jadi informasi ini diantaranya informasi kebutuhan tenaga kerja dari jabatan sampai spesifikasi jabatan. Jadi ini adalah tabel yang digunakan untuk menganalisa suatu aktivitas di dalam rekrutmen. Jadi nanti kalau misalnya muncul data ini, kalian suatu observasi, kalian bisa gunakan tabel ini. Jadi dilihat dari setiap aktivitasnya. Contohnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Maka data yang diperlukan ini adalah inputnya. Berarti kalau perencanaan sumber daya manusia, input yang dimasukkan adalah data karyawan, data pekerja, dan outputnya adalah data kekurangan karyawan. Ini untuk perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua di sini adalah analisa pekerjaan. Jadi apa yang diinputkan? Jadi
Analisa pekerjaan ini memunculkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga adalah pengajuan penambahan karyawan. Jadi yang diinput adalah data kekurangan karyawan, dan outputnya nanti akan muncul form permintaan penambahan karyawan. Yang keempat adalah aktivitas memilih metode rekrutmen. Jadi metode rekrutmennya setelah muncul permintaan tadi, kita bisa gunakan metode rekrutmen internal maupun eksternal. Ini yang dibaca. Dan terakhir adalah membuat pengumuman rekrutmen. Jadi setelah tadi lengkap semua, apa aja sebelum membuat pengumuman rekrutmen? Harus ada deskripsi pekerjaan yang jelas, harus muncul spesifikasi pekerjaan yang jelas, harus sudah ada form permintaan penambahan karyawan yang sudah disetujui. Maka setelah data info semuanya itu lengkap, maka dibuatlah pengumuman rekrutmen. Ini data dan informasi surat dokumen dalam rekrutmen. Dan bentuknya bagaimana? Kita lihat di slide yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita bahas semua dokumen yang relevan dalam proses menganalisa data dan informasi dalam rekrutmen, kenapa tadi tidak semua aktivitas muncul data output? Karena memang untuk contohnya yang tadi untuk analisa pekerjaan memang dibutuhkan informasi saja, tapi tidak memunculkan suatu form. Jadi yang pertama ini adalah contoh dari formulir permintaan tenaga kerja. Jadi formulir tenaga kerja ini adalah dokumen pengajuan penambahan tenaga kerja yang diberikan oleh departemen atau bagian yang membutuhkan tenaga kerja tambahan kepada bagian SDM selaku pelaksanaan form rekrutmen. Ini contohnya ya. Jadi di contohnya ini biasanya ada nomor departemen atau bagian, posisi. Ini yang menurut departemen ada departemen yang akan dimasuki karyawan baru. Posisinya apa, perkiraan gaji, terus tingkatan itu apa, staff, non staff, atau supervisor, manager, atau senior manager, terus ada tanggal dibutuhkannya itu kapan, terus jumlah permintaannya berapa orang, terus informasi ini apa aja, menggantikan karyawan kah, menambah karyawan kah, atau mau dikontrak untuk waktu tertentu kah, atau karena sebelumnya mengundurkan diri atau dikeluarkan. Ini harus jelas di form permintaannya. Jadi sumber rekrutmennya bisa internal, eksternal, atau bahkan di outsource. Terus untuk kualifikasi pendidikan bisa statusnya bagaimana, agama, usia pendidikan, kalian khusus memiliki skill apapun, kecepatan bahasanya sejauh apa, ini juga dilampirkan. Pengalaman kerja, berada kerja, sudah berpengalaman, ini juga dibutuhkan. Jadi benar-benar detail ya untuk di form permintaan karyawan. Dan di bawahnya dibutuhkan tanda tangan dari pemohon. Ini siapa? Dapat tanggung jawab manajernya atau seniornya, dan mengetahui direktur dan disetujui oleh personal. Ini form standar. Jadi kalau di perusahaan lain itu, Pak, kalau saya nemu di perusahaan ini kok beda. Ya memang kadang-kadang di perusahaan formnya beda-beda menurut apa ya, kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa meragukan, tapi paling tidak informasi ini secara keseluruhan bisa kalian berikan sebagai dasar untuk membuat form permintaan karyawan. Atau kalian kalau observasi bisa lihatlah form permintaan karyawan di sana itu seperti itu. Berikutnya yang kita akan bahas adalah job description atau deskripsi jabatan.
Jadi job description ini memberikan informasi dasar mengenai jabatan yang termasuk di bawah nama jabatannya atau hubungan pelaporan. Jadi manfaatnya itu apa? Manfaatnya secara keseluruhan dan pertanggungjawaban dan tugas dan kewajiban utamanya. Ini yang terpenting. Jadi di job description ini infonya apa? Kita bisa lihat ya dari contoh ini. Jadi contohnya adalah staf departemen tata usaha kepegawaian. Dari di direktorat apa? Keuangan dan SDM. Divisinya apa? Pengembangan SDM atau departemen PU atau kepegawaian. Jadi tujuan jabatannya apa? Ini dijabarkan ya. Jadi membantu manajer departemen usaha kepegawaian melaksanakan bla bla bla. Tugas dan tanggung jawab ini dijabarkan secara detail. Jadi dia nanti hubungannya dengan pekerjaan dia itu ngapain aja. Kejuaraan PRA kesehatan dan lain-lain sampai berapa poin ini harus detail, dan ini biasanya digunakan sebagai acuan dalam membuat informasi di rekrutmen juga. Dan yang terakhir adalah job specification atau spesifikasi jabatan. Jadi ini adalah satu pernyataan yang berasal dari proses analisa jabatan dan deskripsi jabatan. Jadi ini mengenai karakteristik yang perlu dimiliki setiap orang untuk memiliki persyaratan suatu jabatan. Spesifikasi jabatan ini dapat juga digunakan sebagai bantuan untuk pengangkatan karyawan yang efektif juga untuk memegang jabatan baru pada perusahaan. Jadi ini contohnya justification, walaupun ini nggak semua kadang-kadang dimunculkan di iklan atau di apa ya, di iklan atau di lowongan-lowongan yang biasanya kalian lihat di internet atau di media cetak maupun di media elektronik. Jadi ini adalah detailnya. Kadang-kadang enggak. Jadi misalnya kalau di lowongan biasanya muncul, oh posisinya apa? Kepala bagian. Nanti munculnya seperti itu, enggak seperti ini detailnya. Terus untuk pendidikan minimal misalnya S1 teknik komputer. Nah, itu muncul. Pengalaman 3 tahun dan apa ya, sudah di posisinya berapa tahun. Kayak persatuan fisik, ini bisa dilihat ketika dalam proses rekrutmen mental, ini juga bisa dilihat dari hasil tes psikologi. Ini nggak semua informasi yang akan didapatkan di proses rekrutmen. Oke, materi administrasi rekrutmen dan seleksi ini masih berlanjut. Kita tadi sudah membahas semua dalam proses rekrutmen. Untuk proses seleksi kita akan bahas di video part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.